Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hati kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah persekutuan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah pertumbuhan gereja, kita melihat banyak bentuk penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Sehingga pada akhirnya banyak yang kita lihat orang-orang Kristen beribadah di bawah tanah, beribadah di rumah-rumah, beribadah di ruko. Namun sebagian ada juga yang beribadah di gedung gereja permanen yang telah disetujui oleh pemerintah. Tentunya perjuangan ini dilakukan agar iman orang percaya tetap dan semakin bertumbuh melalui persekutuan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat makna dari perkataan Yesus mengenai persekutuan, kita melihat bahwa persekutuan orang-orang percaya tidak ditentukan dengan gedung, sarana dan prasarana yang lengkap, alat musik yang lengkap, dan jumlah warga jemaat yang banyak. Namun yang menjadi kunci utama di dalam persekutuan itu adalah adanya iman kepada Yesus, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman Tuhan yang kita baca ini menyatakan bahwa di dalam persekutuan sekalipun hanya 2 dan 3 orang berkumpul, namun ketika ada iman di dalamnya, maka Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah mereka. Dan itulah persekutuan yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam ibadat tidak ditentukan dari bentuk liturgi dan tempat persekutuan ibadah. Akan tetapi, kehadiran Tuhan akan nampak ketika dalam persekutuan tersebut berisi orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, dalam keberagaman organisasi Kristen yang semakin banyak saat ini, tetaplah hormati dan hargai tanpa merendahkan satu sama lain. Sehingga setiap kita, jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, akan menerima damai sejahtera dan kedamaian dari Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa, tetapi jika saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Terlebih dalam persekutuan di hadapan-Mu. Namun seringkali kami lebih fokus dalam jumlah dan liturgi dalam organisasi gereja. Sehingga kami kadang lupa bahwa hal yang paling terpenting adalah persekutuan ibadah menjadi sarana pertumbuhan iman kepadamu. Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kami selalu menghargai, menghormati persekutuan-persekutuan ibadah dimanapun kami berada. Amin. Saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.